Action. Salam olahraga. Jaya. Ya, senang sekali berjumpa kembali di Bincang Atlet Kota Semarang. Kali ini bersama saya Fitrianto Wibowo, kita akan mengupas habis. Nah, yang belum nonton pastikan jangan sampai ketinggalan setiap episodenya podcast Bincang Atlet Kota Semarang di YouTube-nya KONI Kota Semarang. Karena banyak informasi olahraga yang ada di Kota Semarang. Kali ini kita kedatangan dua bintang. Wah, cowok cewek. Yang satu pakai tuxedo, namanya apa? Tuxedo ya? Telco. Ya. Telco. Saya punya sih di rumah, tapi robeknya yang depan belakang. Rompi. Ada Mas Damar Handarustiawan, manggilnya apa nih? Mas Damar. Mas Damar ini atlet dance ya? Dance, ya. Dance sport gitu ya? Sport. Oke. Kalau yang sebelahnya lagi ada cantik jelita Pasar Regita. Wah, senyumnya nggak usah tekan, biasa aja. Ini nggak dikit kok. Ini Pasar atlet squash. Wah, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol bedain squash sama pedal apa. Dia bawa raket juga gitu, dan siap pukul ke saya. Oh, nggak jadi ya. Nah, ngobrol-ngobrol kali ini kita akan tentunya pengen tahu kan, pertama soal dance dulu gitu kan. Di cabang olahraga dance ini ada berapa macam dance yang biasanya dipertandingkan, Mas Damar ya? Biasanya itu dance ada kategori saya ini standar, ada Latin, ada breaking, ada hip hop, dan juga ada tradisional. Jadi kira-kira ada 5 yang dipertandingkan. Itu penilaiannya biasanya dari mana, Mas? Biasanya dari juri ya? Iya, pastinya pakai juri, dan kalau penilaiannya, kriterianya mungkin biasanya dari koreonya ataupun dari footworknya, dari langkah kakinya betul apa enggak, tekniknya betul apa enggak, biasanya seperti itu. Basicnya tetap teknik, baru divariasi dengan koreo Ya, tadi betul gitu ya. Itu berlaku untuk semua. Break itu big dance maksudnya. Iya, biasanya. Oh, di tradisional juga apa? Sorry, di standar. Ya, standar. Ini yang berpasangan gitu kan ya? Iya. Tadi pasangannya nggak diajak. Wah, mesti keren kalau praktek di sini. Kalau sama pasar bisa nggak? Bisa. Nah, kalau pasar nih, squash ini sudah berapa lama? Udah 9-10 tahun. 9-10 tahun, berarti Iya. dari SD kelas 3. SD kelas 3 sudah squash? Iya. Kenapa kok milih squash? Karena waktu itu apa ya, olahraganya tuh unik gitu loh, belum ada yang tahu, jadi asal nyoba aja. Tapi ada yang kenalin squash siapa tadi? Ngenalin squash itu kakak Atlet squash? Kakak sepupu tuh kebetulan satu universitas sama senior saya yang di squash. Jadi ngenalin juga olahraganya itu, terus kakak sepupu saya ngenalin olahraga itu ke saya. Awalnya lihat-lihat dulu, Iya, lihat nonton, dulu, terus gitu. coba-coba gitu. Iya. Terus jadi jatuh cinta sama squash gitu. Iya. Sudah 10 tahun ya tadi? Iya. Berarti sudah banyak sekali kejuaraan gitu. Iya. Kalau Porprov sudah berapa kali? Papa baru sekali kemarin Yang Jepara. di Jepara Iya, dapat medali emas 1, perak 1, sama perunggu 1. Oh, bisa main 3 kali ya? Iya, waktu itu Kategorinya ada berapa, Mas? kategorinya kalau yang kemarin saya ikut itu ada di tunggal, di bergu campuran, sama di bergu putri. Oh, berarti satu orang ini bisa ditunggal, di bergu campuran sama putri, Iya. gitu ya, ganda putri lah istilahnya. Iya. Itu berarti kalau main ganda gitu berempat ya dalam Iya, satu di lapangan, satu lapangan empat orang. Enggak ribet itu, enggak pukulan raket sendiri. Enggak, Iya. lapangannya lebih lebar. Jadi di satu lapangan itu ada kan, satu lapangan ada tengah-tengahnya itu tembok atau biasa kayak triplek gitu, itu bisa digeser di 2 lapangan. Oh, Gitu berarti memang kalau untuk ganda lebar lapangan lebih lebar lagi ya. Iya. Kalau panjangnya masih sama, Iya, cuma sama. lebarnya lebih lebar. Iya. Itu tetap harus gantian atau siapa yang bisa ngambil tetap strategi? Tergantung strategi dari kitanya sendiri. Misalnya saya mau milihnya yang buat di depan, jadi saya ambilnya bola depan. Kalau partner saya berarti di bola belakang gitu. Kalau aturan sama kayak tenis atau pedal gitu? Ya, aturan masih sama kayak tenis juga. Tapi ada basic tenis atau pedal gitu nggak? Hampir mirip, kayak masih ada backhand, forehand gitu. Kalau pukulan pasti akan sama ya? Iya, Bedanya nggak ada serve gitu? Ada servis. Oh, serve ada ya? Ada. Tetap aja ya gitu? Iya. Oke. Apa ya? Ini kan dua-duanya bukan olahraga yang masyarakat Indonesia pada umumnya
menggeluti ya gitu kan, misal kayak sepak bola itu pasti hampir semua masyarakat Indonesia. Kenapa milih dance, Mas? Nah, kalau jujur saya dulu SD itu saya sempat diajakin sama partner saya sekarang, ayo dance yuk. Aduh, tapi ya pastinya apa sih dance? Dari SD itu? Iya, dari kelas 6 saya. Tapi pacaran? Enggak. Oh, enggak. Belum. Langsung nikah aja, Mas. Terus Mas. Setelah itu saya coba dulu lah ditakunin latihan seminggu trial gitu, kok nyaman, seru juga karena memang dasarnya saya juga suka musik. Jadi dengar musik, jadi mau joget-joget sendiri tuh udah nyaman saya. Akhirnya ya udahlah, coba ditekunin terus itu. Sudah berapa lama berarti? Kalau sudah berapa lama saya itu berarti kalau dari SMP, lebih tepatnya dari SMP kelas 7, berarti kira-kira sudah 2,5 sampai 3 tahun hampir. Berarti ini masih SMA? Masih SMA kelas 1. Oh. Baru masuk SMA. Tapi karena pakaian ini ya, jadi kelihatan lebih dewasa gitu ya. Ya, kayak SMP kelas 3. Loh. Mundur. malah di bawahnya. Mundur salah. Dewasa kalau SMP kelas 3. Nah, kalau di Porprov sudah berapa kali? Kebetulan Porprov yang 2023 saya belum ikut karena saya baru join itu mau backup Porprov 2022. Nah, akhirnya partner saya yang ikut Porprov 2023 itu dapat perunggu. Yes. Nanti sama Mas dapat Mas ya 2026 ya. Amin. Nah, terus kalau persiapan ini mau Porprov berapa kali menu latihan sehari? Kalau saya sih digiatin aja paling kira-kira 3-4 kali atau mungkin bisa lebih ya. Seminggu atau sehari? Seminggu, sehari 3 kali kayak makan. Iya, kayak makan. Tapi intens ya mendekati Porprov ini. Iya, intens ya. pasti. Kalau Pasya, manggilnya Pasya apa Regita ya? Pasya. Oh Pasya, kayak ungu ya. Kalau Pasya berapa kali latihan? Seminggu dari Senin sampai hari Sabtu itu pagi sore. Full ya? Iya full. Senin sampai Sabtu pagi sore. Iya. Pagi apa? Pagi itu jam 9 sampai jam Latihan 11. fisik atau memang Fisik, di-combine? lebih ke fisik kalau Lebih pagi. ke fisik. Kalau yang sorenya tuh match play atau apa namanya teknik Gitu ya. Terus sudah berapa kejuaraan yang diikuti? Selain Porprov, sudah sampai ke nasional mungkin? Kemarin di PON. PON? Iya. Oh, PON di Aceh, Sumatera Iya, Utara itu ya? iya. Main, dapat? Belum berhasil. Belum ya? Iya. Nanti dapat lah habis ini. Atau kita ambil dulu sekarang? ini ngomongin apa? Terus tadi kan latihannya itu menjelang mau Porprov aja atau seminggu itu atau memang sudah sehari-hari latihannya? Karena kebetulan kan sebenarnya Pelada kan juga pagi sore, jadi itu terus berlanjut rutin. Jadi kamu Jadi atlet pagi Jawa sore. Tengah juga ya? Iya. Masih di Jatidiri juga kadang-kadang. Iya. Saya pernah lihat tuh tempat skosnya. Kan saya parkirnya kadang di situ. Oh. Maksudnya saya tukang parkir. Oke. Nah, selain kejuaraan nasional mestinya ada eksebisi atau apa gitu yang pernah diikuti? Kalau ekspedisi itu belum. Belum. Nasional Jakarta, Bandung. PON gitu. Iya, PON. Oke. Kalau Mas Damar? Kalau saya sih kebetulan udah nyoba beberapa kali di luar negeri. Di Malaysia saya pernah. Kejuaraan apa itu Mas? Negeri 9 namanya. Di Negeri 9. Iya. Oh, yang kemarin itu? Iya, yang kemarin. Yang dapat loh, itu ketemu saya pas di Negeri 9 juga. Tapi 9,5. 9,5. Dapat perak atau? Iya, dapat perak ya. Wah, Selamat Mas. Belum lama kan itu? Iya, belum lama. Oke, terus kemana lagi? Sebelumnya juga di Malaysia, tapi itu tahun 2023 kalau nggak salah. 2023 di Iya. Malaysia juga. Iya, Negeri 9 juga. Oh, itu memang rutin ya. Iya, itu buat. Tapi dapat yang tahun sebelumnya dapat. Kayak tahun sebelumnya belum dapat. Susahnya di mana sih Mas? Pertarungannya di mana? Yang bikin kadang-kadang wah ini pasti
musuh saya lebih keren atau dia badannya nggak bertulang jadi meliuknya lebih pinter atau apa gitu. Biasanya apa yang menjadi lawan beratnya itu? Kalau lawan berat sih udah pasti tekniknya ya. Kalau menurut saya lihat orang, wah dansanya bagus dari tekniknya, dari bentuk badannya. Secara personal skill ya? Iya, dari personal skill. Dan biasanya kan H-1 sebelum lomba itu ada namanya test floor ataupun yang biasanya tuh nyoba lantai dulu. Jadi dites dansa dulu, adaptasi sama lantainya. Akhirnya ya besoknya bisa terbiasa, jadi nggak kaget gitu sama lantai. Iya, karena beda-beda itu ya? Iya, biasanya berbeda-beda. Dan di tes floor itu kita emang udah bisa menganalisa musuhnya. Oh yang ini yang kayaknya susah untuk dilawan, ini ada yang kira-kira berpeluang nih bisa kita menangi. Kalau misal penentuan koreografi, penentuan lagu dan sebagainya itu personal atau ada dari kejuaraan atau dari ini? Kalau lagu emang biasanya itu disiapin dari panitia sana. Karena kan per lagu beda-beda jenisnya, ada yang namanya waltz, ada yang namanya tango, dan Cha-cha-cha gitu ya. Ada cha-cha-cha juga, itu dilatih. Dan kalau koreografi biasanya kita bikin sendiri ataupun sama coach. Dari lagu yang ditentukan tadi, terus kita bikin koreografinya. Iya, sebenarnya semua lagu itu bisa kita pakai koreografi kita, tapi yang penting itu adalah kita bisa menguasai hitungannya. Jadi per jenis itu kan beda hitungannya. Jadi per lagu kita juga sering-sering lah denger lagu biar hitungannya oh gini, tap. Jadi nggak miss stepnya dengan hitungan lagunya. Kalau bobot-bobot penilaiannya, misal paling banyak di teknik atau di koreografi atau di kostum gitu, ada penilaian bobot-bobot yang biasanya kalau di dansa terutama yang di standar ini itu teknik biasanya. Paling banyak bobotnya di teknik ya? Iya, di teknik. Kostum itu masuk penilaian juga? Kalau kostum sebenarnya menurut saya sih, atau saya kurang tahu, tapi setahu saya tidak masuk. Nah, misal di sebuah kompetisi gitu, itu ada berapa juri? Tergantung. Beda-beda? Pasti, iya. Jadi nggak yang biasanya ada juri teknik, juri koreografi, mungkin juri itu nggak ya? Langsung semua beberapa juri menilai jadi satu gitu ya? Iya, beberapa juri masuk di pinggir lantai itu, floor dansa. Oh lihat, ini tekniknya bagus, tekniknya jelek apa. Dan itu penilaian langsung setelah tampil ya? Langsung. Biasanya langsung nongol angkanya itu ya? Enggak, modelnya kalau sekarang tuh biasanya pakai tablet. Jadi tablet akan ada nomornya. Nanti nongol. Iya, biasanya pakai nomor punggung. Nah itu nanti dipilih siapa yang masuk ke babak selanjutnya. Oh langsung gitu ya? Bukan penilaian skor 0 ke 10 gitu enggak ya? Langsung dipilih. Dia milih suara terbanyak dia akan masuk ke next step. Wah seru juga ya, itu mesti cantik-cantik. Ngomong kayak apa ya? Pasnya squash itu kan apa ya? Kalau misal main single sama main ganda, mesti kan caranya akan beda. Lapangan lebih kecil, tentunya tekniknya akan masing-masing. Strateginya gimana? Mungkin kalau dari single sendiri itu kan punya strateginya masing-masing. Jadi ada teknik-tekniknya juga. Kalau mungkin single itu lebih ke bolanya harus mepet, harus harus di zona bawah supaya lawannya susah ambil. Tapi kalau di ganda itu malah bolanya harus ke tengah. Bolanya rata-rata ke tengah. Iya, biar nanti kan jadi kalau misalnya ada namanya tuh kalau di squash tuh stroke. Stroke itu artinya posisi lawan itu bola sama posisinya kita. Jadi itu poinnya itu buat kita. Nah, itu jadi saya pikir mati separuh. Itu stroke yang lain. Iya, beda. Ya. Berarti menurutmu lebih banyak power atau taktik? Lebih banyak taktik. Di squash itu? Taktik ya? Yeah. Jadi sekencang apapun toh bolanya juga nggak bakal mental 10 kali kan ya itu. Mesti memang beda ya? Nggak bawa bolanya? Bawa bola. Oh bawa ya? Iya, ini. Oh memang segini nih? Iya bolanya. Terus kalau jatuh dia mantul akan berhenti ya? Mantulnya nggak terlalu banyak ya? Iya, mantul. Jadi lebih banyak taktik daripada sekencang apapun dia akan pasti jatuhnya ini ya? Iya. Makanya tadi kalau main single lebih
main taktik, Yeah. jadi fokus konsentrasi. Yeah. Nah, untuk melatih itu gimana biasanya? Mungkin lebih dilatih strength-nya. Strength tuh kekuatan, jadi kayak misalnya latihan beban, terus kayak push up dan lain-lain, fisik, lebih ke fisik gitu. Gitu sih. Perlu berapa match sampai kamu benar-benar, ini sudah berapa match berarti yang dimainkan sampai kamu benar bisa dibilang expert? Lupa nggak gitu. Atau kita hitungin nggak apa-apa sampai nanti nggak apa-apa. 10 tahun itu kurun waktu 10 tahun kan ya? Iya. Dari kecil sampai dewasa itu tadi. Iya. Gak pernah ngalami bosen apa boring gitu, latihan, main squash atau pengen pindah cabur lain gitu, pernah nggak ada kepikiran kayak gitu? Iya, bosan itu pasti ya, karena tiap hari lihatnya lapangan, terus kayak pengen yang beda gitu. Tapi ya kembali lagi ke awal, kalau misalkan target dari awal kan jadi atlet ya, jadi ya harus punya target dulu. Kalau misalnya pengen lebih target yang lebih tinggi gitu kan, misalnya aku dulu pengen ikut PON, nah itu targetku berarti aku harus bisa ikut PON. Nah aku udah tercapai itu berarti aku pengen yang lebih tinggi lagi, jadi biar nggak ngerasa bosan gitu. Ya. Kalau tanggapan kamu berarti sekarang kelas berapa? Udah kuliah Kuliah semester? semester 3. Semester 3. Tanggapan orang sekitar, misal teman-temanmu atau orang tua mungkin, kok aneh sih kowe ndodok milih squash gitu. Milih itu apa? Bende atau apa enggak ya? menurut orang sekitar, kenapa kok squash sih gitu? Respon orang sekitar gimana? Iya, bingung juga itu olahraga apa gitu, tanya-tanya juga, emang ada olahraga kayak gitu gitu ya. Aku responnya ada olahraga gitu, terus tak jelasin olahraga itu apa gitu. Kalau orang tua memang mendukung dari Iya, awal ya? orang Dan tua memang mendukung. suka squash juga? Enggak suka. Maksudnya suka lihat tapi nggak bisa Ya squash. nggak main juga ya, Nggak. bukan atlet gitu Iya. ya. Tapi jawabmu gimana kalau teman-teman respon kok squash sih gitu? Ya jawabnya olahraganya aku jawab olahraganya kayak tenis indoor gitu aja, biar lebih gampang ngomongnya gitu. Pernah ngajain nggak? Pernah ngajain, kebetulan kan saya kerja sama squash. Nah itu jadi beberapa teman emang tertarik sama squash gitu. Terus akhirnya ikutan juga. Iya, ikutan juga. Jadi kayak, tapi belum bikin tren baru ya, belum bisa ngalahin pedal lah. belum. Kalau Mas Damar, kan stereotip orang Indonesia itu kebanyakan cowok kok ngeden gitu. Iya, Pernah nggak betul. dapat sentimen sing nggak enak, komen di mana lah di Instagram atau ini? Pastinya pernah. Pernah dibilangin, kok kamu cowok kok dansa nggak milih basket, renang Atau bela diri gitu. Bela diri itu. Ya saya emang mikirnya, saya menanamkan mindset tuh kalau bisa saya beda dari orang lain. Karena saya emang dari dulu kecil emang dididik untuk kamu itu harus berusaha nggak sama orang lain. Jadi saya juga di dansa ini karena menurut saya sendiri tuh passion saya. Karena kan saya emang kalau anggapannya di kampung kan ada dangdutan. Nah itu kan saya suka joget-joget juga. Saya dulu juga sering di 17-an dance di itu panggung kampung gitu, itu yang duri dang gitu. Dance itu juga. Ngomong-ngomong soal target Porprov 2026 besok gitu. Pasnya punya target apa di Porprov, terus kiat apa supaya target itu bisa tercapai? Besok kalau di Porprov targetnya tetap emas. Iyalah, jangan Emas. platinum kan nggak ada, semua tetap emas ya. Iya. Targetnya pasti emas. Iya. Nah, kiatnya bagaimana supaya dapat emas? Apakah sudah survei, memantau lawan-lawan di sekitar kabupaten mana yang kuat, kemarin juaranya siapa gitu, terus bakal lawan kuat, sudah riset dulu gitu, atau seperti apa? Kan kebetulan beberapa atlet dari luar kota Semarang kan juga latihannya bareng sama yang Semarang, jadi udah bisa lihat skillnya mereka, bisa dilihat berarti kelemahannya di sini gitu, jadi udah paham gitu loh konsepnya mereka main gimana gitu. Jadi lebih kalau misalnya mereka emang kuatnya di power, berarti aku harus powernya lebih kuat lagi atau taktiknya lebih kuat gitu. Dan latihan terus itu menjadi kunci Iya, ya, betul. luar biasa. Kalau Damar, Ya, targetnya pasti emas saya tahu. pasti dong. Terus kiatnya apa? Apa membangun chemistry dengan pasangan dance-nya gitu, makan bersama setiap hari sama 3 kali. Ya, kalau saya mah giatnya udah pasti latihan giat,
ningkatin juga ada namanya di dansa itu koneksi antara laki-laki dan perempuannya itu. Jadi harus membangun koneksi itu juga biar chemistry-nya makin menyatu dan bisa jadi lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi di kegiatan sehari-hari juga barengan nggak sih? Enggak sih. Tapi itu penting loh membangun chemistry. Iya, betul. Semakin sering bersama pasti akan semakin tumbuh benih-benih jatuh cinta lah. Malah ngomong jatuh cinta lagi. Nah, kita sudah ada di akhir sesi nih, gitu. Sebagian besar dari kita pasti punya concern permasalahan dengan anak-anak muda sekarang, Gen Z, khususnya seumuran kalian ini yang lebih milih banyak apa ya, me time gitu, males-malesan, pegang HP gitu, atau nah kalian kan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk latihan. Ada nggak tips-tips buat teman-teman yang di pemirsa YouTube-nya Kondisi Kota Semarang ini, bagaimana sih supaya tetap semangat fokus ke olahraga dari pasar dulu? Madep ke sana Bu? Mungkin lebih utamain prioritas dulu. Misalnya kalau prioritas utama itu atlet, jadi harus bisa bagi waktu juga, harus bisa balance. Jadi akademik sama atlet, jadi harus bisa ngimbangin lah dua-duanya gitu. Tapi tetap main kan ya? Tetap harus up to date ya kan? Yeah. Kalau Mas Damar, pesannya buat teman-teman yang di rumah? Saya punya pesan-pesan buat teman-teman yang nonton YouTube Kondisi Semarang ini. Mungkin untuk para Gen Z sekarang ataupun Gen Alpha sekarang, saya saran sih untuk gak malas-malesan, untuk mencoba hal baru, berani mencoba sesuatu yang gak biasa dia lakuin. Buat gimana ya, karena kalau kita melakukan sesuatu yang baru, kita mendapatkan experience yang baru, kita mendapat teman baru, kita mendapat ilmu baru. Jadi hidup kita itu lebih terasa hidup kalau menurut saya. Dan semoga ya teman-teman mungkin yang nonton sekarang belum bisa jadi atlet Kondisi Semarang, mungkin kedepannya semakin banyak latihan, semakin giat, mungkin nanti akan bisa menjadi generasi muda sekarang untuk atlet-atlet Kondisi Semarang. Nggak harus dance atau sports kan ya, yang penting explore banyak hal, ketemu yang kamu sukai, lakukan terus menerus sampai nanti kamu bisa dibilang profesional gitu ya. Yes. Terima kasih waktunya Damar dan Pasha, sukses nanti di 2026 dapat medali emasnya. Saya tunggu kabar baiknya. Nanti saya foto bersama kalau pas sudah pegang medali emas. Ya, penonton YouTube-nya Kondisi Kota Semarang, jangan lupa simak terus program Bincang Atlet Kota Semarang, karena banyak informasi, banyak hal-hal, banyak inspirasi seperti dari mereka berdua di YouTube kami. Saya pamit, salam olahraga. Jaya! Sampai kaget lah. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Coba pinjam raketnya. Oh iya, boleh.